Untuk agenda hari ini kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Ayo silakan ketua kelasnya dipersiapkan. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tetap ngasih salam ya untuk menunjukkan kalau kita itu menghargai ajaran agama kita ya. Oke, selanjutnya setelah membaca doa, Ibu mau mengabsen kalian. Bu absen dulu ya. Angkat tangannya yang hadir ya. Ada? Hadir. Oke, bagus. Alivia. Izin. Alivia izin. Ada suratnya enggak? Ada Bu. Ada. Oh, ini dari Alivia ya. Oke. Aprilia, Hadir. Seril. Seril sudah sehat? Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Dina, Hadir. Fitriana, Hadir. Kairunisa, Hadir. Marlena. Hadir Rob. Nah, Marlena semangat nih. Hadir Putri, Rob. Ragi. Ibu. Nah, bagus nih Ragi. Ragi sering masuk ya, jangan kayak kemarin. Risma, Shiva, Siti Alvia, yang terakhir Sania. Hadir. Berarti cuma ini aja nggak masuk ya, Alivia ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau meriksa kerapihan diri kalian. Coba diperiksa kerapihannya. Harus dipakai ya, ini atribut pramukanya karena kita hari Kamis. Harus lengkap atribut pramukanya. Oke, ini sebagai bentuk identitas diri kalian ya. Anak man harus dilengkap. Jangan sampai nanti kena razia nih sama akang. Ayo dipakai dulu. Sambil sudah selesai, kita ini ya periksa kelasnya. Ada yang kotor nggak? Kelas kita kan kelas ini ya, sekolah bagus nih. Masa ruang kelasnya kotor? Ayo sambil diperiksa kolom mejanya. Izin keluar ya Bu. Silakan dibuang ya. Jangan disimpan sampahnya. Ya, silakan dibuang dulu ya. Jangan disimpan sampahnya ya. Nah, sedangkan sekarang udah lebih enak ya karena kelasnya bersih. Sekarang sebelum mulai pelajaran untuk menunjukkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan dulu ya lagu Indonesia Raya dipimpin sama Putri. Ayo silakan Putri ke depan. Yang lainnya Ibu harap berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
study tour SMP ke Jogja, Ke Jogja, kemana aja tuh kalau ke Jogja kan banyak ya? ke Candi Borobudur. Wah, hebat nih ini pengalaman. Sebentar ya. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Oke. Nah, tadi Mbak Lena ulangi lagi, pergi kemana tadi? Ke Candi Borobudur. Candi Borobudur ya. Itu bukan di Jogja bukan itu? Di mana ya? Candi Borobudur itu di Magelang, Jawa Tengah ya. Tapi memang kalau ke Jogja pasti mampirnya ke Candi Borobudur. apa aja nih yang kalian lihat di sana? Batu-batu, ada ukiran candinya itu. Relief ya namanya. Nah, kira-kira nih kalau Marlena disuruh nulis sumber sejarah, disuruh nulis tentang Candi Borobudur, apa aja nih yang harus dilakukan? Oke, siapa namanya? April April. Apa April? mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan Candi Borobudur tersebut, Bu. Terus nanti nulis dengan detail dari sumber-sumber itu. Benar ya, cara menulis atau melakukan penelitian sejarah kalau kita sudah pernah datang ke tempatnya itu adalah mencari sumbernya, lalu nanti kalau sumbernya sudah ada baru ditulis. Itu termasuk salah satu langkah melakukan penelitian sejarah. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini Ibu mau ngasih materi atau ngasih motivasi dulu ya. Apa sih guna materi hari ini buat kalian? Jadi untuk materi kita hari ini adalah tentang penelitian sejarah. Jadi kalau ada penelitian sejarah, itu tuh kalian bisa kalau dapat berita nih, kalian teliti dulu beritanya. Nanti kalau kalian sudah teliti beritanya, kalian jadi tahu oh ini ternyata berita benar atau berita palsu. Jadi kalau kalian sudah terbiasa melakukan atau berpikir soal penelitian sejarah, tahapan penelitian sejarah, kalian tuh tidak mudah termakan berita-berita palsu atau berita hoax. Itu kan sering banget ya, apalagi ada SMS gitu kan. Sering kan dapat SMS penipuan? Sering. Nah, SMS penipuan itu kalau kalian teliti dengan cara-cara penelitian sejarah misalnya, itu juga bisa menyelamatkan kalian. Ya kan? Biasanya kan orang kalau dapat hadiah langsung aja diterima padahal kan palsu. Coba kalau dia diteliti dulu kebenarannya, ditelusuri dulu kebenarannya, pasti nanti ya dia tidak akan kena palsu tersebut. Paham ya? Oke. Untuk hari ini kompetensinya adalah Ibu mau kalian memahami tahapan penelitian sejarah secara urut yang terdiri dari kegiatan yang pertama adalah heuristik, yang kedua adalah kritik, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. Jadi ini yang Ibu mau kalian bisa dapatkan kali ini ya. Jadi langkah penelitian sejarah. Bagaimana prosesnya? Ibu nanti akan memberikan video, lalu nanti kalian harus menyampaikan ada masalah apa dari video tersebut yang kalian temui. Itu namanya problem based learning. Bagaimana caranya? Nanti kita akan melakukan diskusi dan juga melakukan tanya jawab serta mengisi LKPD. LKPD sudah Ibu berikan kan minggu lalu? Sudah. Ibu sampaikan ya minggu lalu. Oke, jadi sekali lagi untuk hari ini mata pelajarannya atau materi hari ini tentang penelitian sejarah. Oke, selanjutnya kita nonton video dulu ya. Ayo diperhatikan baik-baik videonya. Sejarah. Jadi pelajaran sejarah ini dilakukan untuk menuliskan sejarah secara ilmiah. Pertama ada pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Oke, kita mulai yang pertama adalah bagaimana cara memilih topik. Jadi topik itu layak nggak untuk diteliti? Syaratnya yang pertama harus manageable topik. Artinya kalian harus bisa memanage topik tersebut. Artinya kalian harus bisa memperkirakan kira-kira dananya cukup nggak, atau kira-kira waktu penelitiannya cukup nggak, atau kira-kira mencari sumbernya sanggup nggak. Jadi kalian harus bisa memanage topik tersebut supaya penelitiannya berhasil atau penelitiannya sampai selesai. Lalu
Selanjutnya adalah obtainable topic. Obtainable topic di sini artinya adalah kalian harus memperkirakan kira-kira data untuk topik tersebut atau penelitian kalian itu sanggup dicari atau tidak, atau kira-kira sumbernya bisa nggak kalian temukan. Kalau memang di luar kemampuan kalian atau lokasinya di luar kemampuan kalian, ya lebih baik tidak usah, karena kan nanti penulisannya tidak sesuai atau tidak objektif. Selanjutnya, topiknya harus signifikan. Signifikan di sini artinya adalah memberikan manfaat untuk pengetahuan. Jadi jangan sampai kalian memilih topik, tapi topiknya nggak berdampak apa-apa, atau materi sejarah yang kalian tulis tidak berdampak apa-apa untuk orang lain. Lalu selanjutnya kalian memiliki interest of topic. Artinya adalah kalian memiliki minat akan topik tersebut. Jangan sampai kalian menulis sesuatu, tapi kalian sendiri tidak suka sama materi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau meneliti sesuatu, misalnya kalian mau meneliti tentang perkembangan sepak bola, tapi kalian sama sekali nggak ngerti tentang sepak bola, atau nggak dasar-dasarnya aja kalian nggak tahu. Jadi ya itu gimana nanti kedepannya kalian nulis, kalian akan bosan dan hingga akhirnya penelitiannya nggak akan selesai. Lalu selanjutnya, memilih topik sebaiknya didasarkan pada 2 unsur. Yang pertama itu adalah kedekatan intelektual. Artinya kedekatan intelektual di sini adalah kalian memiliki kemampuan untuk melihat secara intelektual kalian sanggup nggak meneliti hal tersebut. Jadi jangan sampai kalian meneliti topik, memilih topik penelitian, tapi ternyata kalian sendiri nggak sanggup. Misalnya kalian mau meneliti tentang topiknya adalah perkembangan agama Hindu, tapi kalian sendiri nggak punya basic pengetahuan tentang apa itu agama Hindu. Bisa dibaca, tapi kalau kalian memang tidak mau membaca, ya nggak akan bisa nulis nanti kan akhirnya. Lalu kedekatan emosional ini yang paling penting sih menurut ibu, karena apa? Kalau kalian punya kedekatan emosional, artinya kalian punya alasan kenapa kalian menulis hal tersebut, itu akan menjadi penyemangat untuk kalian untuk selalu menulis materi tersebut. Jadi nggak akan ada alasan untuk berhenti di tengah jalan dalam melakukan penelitian. Lalu selanjutnya, setelah kalian berhasil memilih topik, yang kalian lakukan adalah heuristik atau mengumpulkan sumber. Sumber di sini kemarin sudah ibu jelaskan ya, sumber ada sumber benda, sumber tulisan, dan juga sumber lisan. Nah, jadi di sini kalian kumpulkan semua sumber yang kira-kira cocok dengan topik kalian yang sudah kalian pilih tadi. Nah, sumber itu bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan di museum, perpustakaan, kantor arsip daerah, dan kantor arsip nasional, dan sumber-sumber lainnya. Jadi kalian kumpulkan dulu semua sumber-sumber yang berkaitan dengan materi yang akan kalian teliti. Nah, Andri, ini gambar Andri ya, salah satu contoh Andri. Nah, Andri terdekat mungkin dari kota kita sekarang itu ada di Kota Bogor, yang ada di samping Mall BTM. Itu ada salah satunya, ada Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia. Lalu setelah kalian mempunyai semua sumbernya bisa sumber benda, sumber tulisan, sumber lisan, kalian melakukan tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber di sini untuk menguji keaslian suatu sumber dan juga menguji keabsahan atau kesahan itu sumbernya bisa digunakan atau tidak. Nah, kritik sumber dibagi menjadi 2, yaitu pertama kritik ekstern atau kritik secara fisik, lalu yang kedua kritik intern atau kritik secara dalam. Nah, kritik ekstern ini digunakan untuk menguji keaslian. Misalnya contohnya, kita mau menguji keaslian naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu berarti kita uji dengan cara kita lihat benar nggak sih kertas kayak gini, kertas di naskah proklamasi itu benar-benar keluar di tahun 45. Jadi kita lihat secara fisiknya, oh benar ternyata kertas ini bisa dijadikan sebagai sumber penelitian atau bisa dijadikan sebagai sumber fakta. Karena apa, kertas ini benar-benar dikeluarkan tahun 45. Jadi kita lihat secara keadaan fisiknya. Kalau kritik intern kita lihat keabsahan isinya. Jadi kira-kira ini benar nggak sih ditulis sama Soekarno, atau benar nggak sih ini merupakan idenya Soekarno, lalu diketik ulang dan lain sebagainya. Kalau untuk kritik ekstern dalam hal misalnya sumber lisan hasil wawancara ya. Kritik ekstern kita lihat dari usianya. Misalnya kita mau wawancara orang tentang proklamasi tahun 45, berarti kita harus lihat dari fisiknya. Berarti harusnya dia sudah tua. Ya kan, karena di tahun 45 berarti dia sudah tua kan. Kalau misalnya kita wawancara dia sekarang, kalau dia masih muda berarti dia nggak kredibel untuk dijadikan sumber. Kalau kritik intern kita lihat dari dari isi wawancaranya.
kita periksa isi wawancaranya kira-kira benar nggak sih, ada nyambung nggak sih. Nah jadi itu tugasnya paling penting itu yang memang verifikasi. Kita kritik lagi sumber-sumber yang kita miliki. Setelah kita kritik, kita melakukan tahap selanjutnya, itu tahap interpretasi atau tahap penafsiran. Nah dalam tahap penafsiran ini merupakan kerja sejarah sekali. Karena apa? Karena sejarawan akan melakukan yang namanya pertama analisis. Artinya adalah fakta-fakta yang kita temukan dari sumber-sumber yang sudah kita ambil, itu kita uraikan fakta-faktanya. Lalu setelah fakta-faktanya diseleksi, kita melakukan sintesis. Artinya kita menyatukan fakta-fakta yang sudah kita temukan, kita satukan, lalu kita hubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Jadi itu namanya sintesis. Nah selanjutnya setelah melakukan ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah penulisan atau historiografi. Nah, historiografi di sini adalah kita tulis kembali hasil penulisan kembali sejarah. Jadi data-data yang sudah kita temukan, kita kritik, kita verifikasi, lalu kita interpretasi, kita tafsirkan, lalu kita tuliskan kembali hingga akhirnya menjadi sebuah kisah sejarah menurut versi terbaru atau versi kita yang paling baru. Nah, formatnya ini ya bisa kalian baca, ada pendahuluan, di mana pendahuluan isinya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan juga metode dan sumber, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Lalu ada pembahasan dan juga kesimpulan. Nah, penulisan sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu penulisan secara deskriptif naratif yang merupakan informasi yang diperoleh dari sumber sejarah. Lalu juga ada juga penulisan deskriptif naratif yang lebih terperinci dan kompleks atau menyeluruh. Jadi ini adalah tahapan untuk membuat tulisan sejarah berdasarkan metode penelitian. Ya, yang pertama kalian pilih topiknya apa, mau meneliti apa, lalu kalian kumpulkan sumber-sumbernya di heuristik, lalu kalian kritik sumber tersebut di verifikasi, lalu kalian tafsirkan, diinterpretasi, dan juga kalian tulis ulang di historiografi. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Sudah mengerti dari video yang barusan? Paham nggak? Belum. Jadi gini, ini intinya video barusan itu adalah tentang tahapan penelitian sejarah ya. Tahapan penelitian sejarah itu ada 4. Pertama ada heuristik, ada kritik, ada interpretasi, dan juga ada historiografi. Namun kalau di awal kalian mau menambahkan pemilihan topik silahkan. Ya, jadi kalau ada yang menyebut 5 benar, ada yang menyebut 4 juga benar. Oke, jadi sejauh ini apakah semuanya sudah jelas? Belum. Tidak jelasnya di bagian mana? Siapa itu namanya nih? Ya. Nah, apa bagian mana coba? Saya masih tidak mengerti cara membuat topik, Bu. Tidak mengerti cara. Oh, siapa di sini yang bisa menjawab bagaimana cara membuat topik? Saya, Bu. Siapa namanya nih? Putri Rahmasari. Putri. Oke, silakan. Apa? Gimana caranya, Put? Jadi ada cara untuk menentukan topik penelitian sejarah yang menarik dan layak untuk diteliti. Adapun syaratnya yaitu syarat pemilihan topik 1. Manageable topik, yaitu memperkirakan dana, waktu, dan mencari sumber. 2. Obtainable topik, data, memperkirakan data dan sumbernya mampu ditemukan. Adapun significant of topic, yaitu memberikan manfaat dan dampak untuk orang lain. Dan terakhir inferred topic, yaitu minat akan topik tersebut. Oke, itu yang dijelaskan sama Putri lengkap sekali ya. Kali kita taruh dulu ini. Ya, tadi sudah disampaikan sama Putri bagaimana cara memilih topik, harus topik yang manageable, topik yang available, dan juga topik intinya topiknya harus sesuai sama keseharian kalian. Nah, gimana? Semangat? Oke, siapa lagi? Ada yang masih belum ngerti nggak? Nah, siapa namanya nih? Kayak bisa. Oke, kayak dulu. Bagian mana yang tidak dimengerti? Kira-kira kita bisa mencari sumber dari mana saja, Bu? Oh, sumber sejarah dari mana aja? Siapa ini yang bisa jawab? Ya. Oke, siapa namanya nih? Sania. Oke, silakan San. Dari mana nih kita bisa nemuin sumber-sumber sejarah? Bisa dari museum, perpustakaan, kantor arsip daerah, kantor arsip nasional, dan bisa baca jurnal. Oke, bisa baca jurnal juga. Benar ya? Yang dibilang sama Sania benar, kasih tepuk tangan dulu buat Sania. Itulah tempat-tempat kita menemukan sumber sejarah ya. Dari mana aja? Kebanyakan sih memang dari perpustakaan. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, lagi. Itu saya masih belum tahu yang kritik interstrukturnya apa, Bu? Oh, kritik apa? Kritik
jawab nggak? Oke, siapa namanya nih? Oke, Sheryl. Apa kritik intern? Kritik intern itu untuk menguji keaslian yang dinilai isi dalam sumbernya. Oke, jadi kalau kritik intern itu dalam, namanya juga in, berarti di dalam ya. Berarti untuk menguji isinya. Oke, sudah paham ya sampai sini? Oke, kalau sudah paham, sekarang ibu mau ada berapa orang di dalam kelas ini ya? Ada 13 ya. Dibagi kelompok ya. Duduk sama kelompoknya masing-masing, tapi untuk yang laki-laki kayaknya berdua aja ya. Supaya gak campur sama yang perempuan. Ayo, duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan kita. Dan juga bawa LKPD-nya ya. Kemarin sudah ibu bagikan kan LKPD-nya? Ayo, keluarkan LKPD-nya yang kemarin sudah ibu bagikan. Siapa nih? Keluarkan LKPD yang sudah kemarin ibu bagikan. Di bawah ya semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, sekarang kalian beserta teman-teman di dalam kelompok diskusi untuk mengisi LKPD tersebut. Ayo, silakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, pertanyaan tidak dimengerti dalam LKPD, bisa ditanyakan ke ibu. Ya, ibu. Ayo, silakan diskusi di dalam kelompoknya. Coba buka Google deh, cari deh. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan ke ibu ya. Coba buka Google deh, cari yang itu. Cari yang mana? Heuristik apa sih? Heuristik. Coba cari. Heuristik. Ini. Iya, ada heuristik. Jangan lupa LKPD-nya. Heuristik itu adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata eleuka. Coba tapi beda nggak sih Pi jawabannya? Beda deh. Beda ya? Beda sih yang mana? Nggak tahu. Ini lebih singkat. Oh, lebih singkat. Yang lebih singkat aja. Ya, lebih singkat. Ya udah, ini aja yang dari Alpi aja ya. Lebih Ya, jelas sih. jawabannya apa? Jawabannya apaan Pi? Subbidang dari kecerdasan buatan yang digunakan untuk melakukan pencarian dan penemuan rute terpendek. Ya udah ini aja. Yaudah itu aja. Ya. Ya udah itu tulis, siapa yang mau nulis? Ayo, kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan. Gimana? Bisa nggak? Tolong ini ditulis ya namanya supaya nggak ketukar sama kelas yang lain ya. Oke, gimana kelompok ini? Jawabannya yang heuristik. Tadi sesuai sama video yang dikasih ya? Iya, Bu. Oke, bisa berarti selesai ya? Bisa, Bu. Oke, harus bisa ya. Oke, gimana kelompok kita kesulitan nggak? Lagi dicari kok kita. Apa Adi? Bagi-bagi ya, jangan diam aja. Neng, jangan diam aja, bantuin temennya ya kan kerja kelompok. Iya. Oke. Gimana kelompok ini ada masalah nggak? Ini kayaknya, tadi kayaknya lo ini ya jawabannya mana? Tadi kan udah nulis. Ya Allah. Ya udah kita cari lagi deh ah. Buku aja. Ya lebih pasti. Ya boleh pakai sumber buku lebih pasti benar. Penelitian sejarah merupakan penelahan sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Pelan-pelan ya. Penelitian sejarah merupakan penelahan sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Ya, ini kita cari next yang lain.
sejarah apa yang bisa diterangkan berdasarkan gambar Narasumber buku dari Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah diisikan semua? Sudah. Oke. Sudah 15 menit kita ngisi LKPD ya. Sekarang Ibu mau tes nih dari hasil isi LKPD yang kalian buat tadi. Ada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan penelitian sejarah? Ibu mau tanya dulu untuk kelompok 1 deh. Apa yang penelitian sejarah? Siapa ini yang mau menjawab? Oke, Ragib, apa? Penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk memaparkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Oke, benar ya. Jadi penelitian sejarah itu untuk melakukan penelitian dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Sekarang pertanyaan kedua, apa saja syarat memilih topik? Oke, kelompok ini. Siapa ini yang mau jawab? Siapa namanya? Khairunisa. Apa Khairunisa? Syarat pemilihan topik yang pertama, manageable topik, Oke. memperkirakan dana, waktu, dan mencari sumber. Yang Ya. kedua, obtainable data, memperkirakan data dan sumbernya mampu ditemukan. Yang ketiga, significance of topic, memberikan manfaat dan dampak untuk orang lain. Yang keempat, interested topic, minat akan topik tersebut. Oke, benar ya. Itu ada di pertanyaan nomor 3 ya di LKPD ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara melakukan kritik eksternal? Siapa yang ini aja yang jawab deh. Ya. Siapa yang mau jawab? Saya Siapa namanya nih? Fitrianan. Apa nih? Bagaimana caranya? Menilai melalui fisik pada sumber. Oke, jadi yang kalau kritik eksternal itu yang dinilai adalah fisiknya. Oke, sekarang Ibu mau kalian sama teman kelompoknya bikin hasil diskusi kalian tadi sudah diskusi kan soal LKPD-nya, bikin hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint tentang kira-kira nih kalian mau meneliti apa selanjutnya? Apa yang mau kalian teliti dengan tahapan penelitian yang tadi sudah Ibu jelaskan? Ayo, buat di dalam PowerPoint. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya, Bu. Tentang rancangan penelitiannya. Ayo buka PowerPoint-nya. Kira-kira kalian mau meneliti apa? kok lama ya? Sebentar deh, jangan pakai yang ini deh, jelek. Coba lihat ini Dini. Di sini aja, Pi. Sini sini. Penelitian sejarah ya? Penelitian sejarah ya? Kamu mau meneliti apa nih? Apa aja nanti yang mau kamu teliti? Ya, 15 menitnya sudah habis, sudah selesai ya PowerPoint-nya? Tidak, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya nanti PowerPoint yang kalian bikin itu supaya lebih tampilannya lebih bagus, kalian bisa menggunakan aplikasi Prezi atau aplikasi Powtoon supaya tampilan PowerPoint kalian tuh yang gak monoton, ya, menarik jadinya. Oke, sekarang ada pertanyaan pemahaman, pertanyaan selanjutnya ya. Kan tadi kita udah belajar tentang penelitian sejarah nih. Setelah pembelajaran ini, apa yang akan kalian lakukan? Oh, maaf tidak terlihat ya. Setelah pembelajaran ini, apa saja yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan tahapan penelitian sejarah secara sederhana? Sebelum tadi kan kalian sudah merancang kan? Nah, kira-kira apa saja yang akan kalian lakukan selanjutnya? Siapa nih yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke. Siapa namanya? Fitriana. Fitriana. Apa Fit? Kira-kira kalau kamu nanti mau ngelakuin apa nih untuk Setelah melakukan ini saya berencana untuk mencari sumber asli di Bogor. Lalu kalau bisa saya membuat kartu perpustakaan supaya mudah meminjam buku untuk mencari informasi-informasi. Nah, benar ya. Jadi langkah pertama memang adalah mencari sumber langsung ke perpustakaan. Dan perpustakaan yang dekat sama sekolah kita, perpustakaan besarnya ada di Bogor. Jadi bagus nih kalau sudah sampai bikin kartu anggota, kita itu berarti nanti bisa sering-sering minjem, ya. Bagus nih langkahnya. Oke, kira-kira kalau nanti kalian disuruh melakukan penelitian sejarah
ke perpustakaan atau nanya ke yang udah lama di sini. Kayak misalnya Pak Benuri kan tuh lama banget di sini, ya. Oke, selanjutnya Ibu masuk ke tahap refleksi. Di sini Ibu mau kalian mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa nih yang mau mengambil kesimpulannya? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Sipa. Siva. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini, Siva? Kesimpulannya adalah untuk menulis penelitian sejarah harus melalui beberapa tahap. Yang pertama mencari sumber, lalu diperiksa keasliannya dan isinya, dan yang terakhir yaitu ditulis dengan versi penelitian. Oke, lalu tulis dengan hasil penelitian. Oke, untuk selanjutnya, untuk rekapan yang kedua, Ibu mau, tadi kan sudah PowerPoint-nya sudah dibuat kan? Iya, Bu. Itu Ibu mau kirimkan ke email Ibu ya. Sudah tahu email Ibu kan? Oke, email Ibu rosma.panang@gmail.com ya. Seperti biasa kan kemarin sudah. Oh, iya. Kan? Ya, kemarin dong. Ya, nanti PowerPoint-nya kirimkan ke email Ibu ya. Iya, Bu. Jangan telat. Ibu hanya menerima sampai tanggal 10. Lewat dari tanggal 10 Ibu anggap tidak mengerjakan. Oke. Ayo kita latihan disiplin ya sebagai bentuk pembentukan karakter disiplin. Oke, selanjutnya untuk rekapan ketiga, Ibu mau menjelaskan manfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini manfaatnya adalah dalam sejarah kekinian ya. Karena gini loh, walaupun kita belajar sejarah kan masa lalu, tapi manfaatnya pun ada sampai sekarang. Itu namanya sejarah kekinian. Nah, manfaatnya apa? Untuk melatih cara berpikir kalian, di mana cara berpikir ini digunakan untuk mengambil keputusan agar tidak termakan berita palsu. Jadi kalau ada berita palsu atau ada kejadian, kalian tuh gak serta-merta langsung judge gitu, langsung menyalahkan, langsung pokoknya menuduh gitu. Jadi kalian teliti dulu, benar atau enggak, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu rasa untuk pertemuan kita kali ini tujuan pembelajarannya sudah tercapai, di mana Ibu mau kalian memahami langkah penelitian sejarah. Tadi ada 4 ya, ada heuristik, ada kritik, ada interpretasi, dan ada historiografi. Sudah pintar semua nih. Oke, terima kasih ya telah bergabung di pembelajaran Ibu hari ini. Ingat, untuk minggu depan dicatat ya, kita akan masuk ke materi historiografi. Jadi perkembangan sejarah di Indonesia. Dan waktu itu sudah habis, kita siap-siap ya. Ya, rapikan bukunya. Kembali ke tempat duduknya, rapikan lagi kursinya ya. Yuk, disambil rapi-rapi, masukkan semua barang-barangnya. Nah, nanti dirapiin ya. Nanti bisa dibawa ke kantor aja ya ininya, info sama laptop Ibu ya. Oke, sudah rapi semua? Ayo, ada sebagai ketua kelas disiapkan. Bersiap dan doa mulai. Selesai.